aneurisma gede. Jadi pembuluh darah itu jadi besar sampai ke atas. Tapi sebenarnya tidak ada bengkak. Jadi saya dalam bayangan saya ya, oh ini nggak apa-apa, wong dia cerita lancar dan tidak ada pembengkakan, jadi curiganya sih tidak ada stenosis. Nah maksud saya apakah sebenarnya itu dilatasi atau aneurisma itu adalah suatu hal yang normal saja, jadi nggak kenapa-kenapa, jadi kita tidak harus beri perhatian khusus, atau kapan kita terus kemudian harus beri perhatian khusus sampai misalnya kita harus evaluasi, entah evaluasi dus atau yang lain. Kemudian yang kedua dok, ada pasien dia awalnya aphasia, terus kemudian dia CAPD. Nah, aphasianya gimana? Ini dibiarin saja atau kemudian harus ditutupkah atau bagaimana? Karena dia sudah melakukan CAPD. Mungkin itu dok. Terima kasih dok. Ya, mungkin masing-masing untuk memberikan komentar. Silahkan, Dr. Heru dulu. Baik, terima kasih. Sering ketemu pasien seperti itu ya dok. Ya. Jadi memang pasien yang dengan pembuluh darahnya sudah besar, itu pertama memang mungkin ada yang memang bakat pembuluh darahnya gampang besar. Pengalaman kanan seperti itu, kemudian ditutup pindah kiri, dalam waktu 3-4 bulan udah gede juga seperti itu. Ya, sebetulnya bisa mengurangi kecepatan aneurismanya itu dengan teknik itu penusukannya yang benar. Jadi kalau yang sering itu tusukannya yang berarea. Jadi di satu tempat tapi dia berputar di sekitar situ saja. Pada inletnya, yang outletnya juga sekitar situ saja, sehingga itu mempercepat dilatasi pembuluh darahnya. Yang paling bagus memang yang rope ladder itu. Cuman ya tadi itu pasien sering mengeluh kalau rope ladder itu tusukan baru terus, jadi lebih sakit katanya. Ya. Kalau memang sudah besar sekali, ya tadi mungkin nanti Dr. Taufik bisa menambahkan. Kalau memang besar dan sudah sampai atas dan mungkin sudah alirannya mengganggu ke aliran balik ke jantung, memang dan biasanya kalau sudah sampai ke bahu pasien mengeluh sakit, gitu. Apalagi pada saat HD berjalan, itu ada keluhan sakit, yaitu sebaiknya memang dilakukan tindakan repair, entah ditutup atau hanya di repair seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, pasien punya aphasia tapi dia kemudian CAPD. Aphasianya dibiarkan, bahkan kalau dia transplant sekalipun, aphasianya nggak usah diapa-apakan. Karena prinsipnya kita tidak bisa menjamin CAPD maupun transplantnya itu akan berlangsung seterusnya. Suatu ketika ada fail, aphasia itu tetap dibutuhkan. Ya. Jadi aphasia tetap dipelihara. Ya. Bahkan ada di Eropa itu kalau mau transplant sekalipun dia bikin aphasia. Karena transplant diperkirakan mungkin umurnya ya paling lama 10 tahun, dalam perjalanannya suatu kita ada masalah, butuh HD, sudah ada aphasia. Tidak perlu pasang HD CAT atau femoral sekalipun. Ya, jadi kalau sudah ada aphasia, dipelihara aja nggak apa-apa. Nggak usah ditutup. Mungkin gitu dah. Atau Dr. Taufik? Monggo kalau ada tambahan silakan. Ya, terima kasih Bapak Ketua Perki. Jadi aneurisma itu memang bisa salah satu, tadi sampaikan Dr. Heru adalah salah satu ada predileksi yang dia bisa bikin aneurisma. Cuma dalam suatu literatur disebutkan ketika ada aneurisma, maka kita harus menyingkirkan dulu ada stenosis di proksimalnya. Nah, itu yang harus kita singkirkan karena dia juga menjadi salah satu pencetus terbentuknya aneurisma.
Nah, untuk melihat aneurisma di proksimal, untuk melihat stenosis di proksimal kadang tidak mudah. Apalagi ketika stenosisnya itu di vena subclavia, di mana areanya itu yang susah dijangkau oleh Doppler, duplex ultrasound. Atau bahkan sampai di innominate, itu juga akan jelas tidak terjangkau oleh Doppler. Sehingga tanda tidak langsung atau indirect sense dari oklusi itu yang bisa kita lakukan untuk menilai ada stenosis ataukah tidak. Cuma nilai sensitivitas untuk kita melakukan duplex ultrasound untuk menilai stenosis kadang tidak terlalu tinggi untuk melihat vena sentral. Cuma memang dia kalau positif ya dia akan positif. Tapi ketika normal maka kadang kita harus lakukan pemeriksaan lain seperti venografi untuk memastikan tidak adanya suatu stenosis. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Dr. Haryati, silakan. Ya, jadi itu pentingnya surveillance saya kira ya. Kalau pasien dilakukan HD rutin, itu sebaiknya memang diperiksa rutin secara pemeriksaan fisik maupun dengan dus ya, dengan dus. Di samping itu saya kira yang perlu diperhatikan juga karena pasien CKD itu umumnya penyebabnya paling banyak diabetes sama hipertensi ya. Dan diabetes sama hipertensi ini tidak lepas dari penyakit jantung koroner. Sehingga kadang-kala pasien-pasien itu mengalami berbagai event dari jantungnya, apakah ACS, apakah dia heart failure ya. Dan kita tahu bahwa kebanyakan pasien CKD itu justru meninggalnya oleh karena penyakit kardiovaskuler. Sehingga pentinglah kita melakukan pemeriksaan baik untuk afisannya itu sendiri seperti tadi ada stenosis panda, juga melakukan pemeriksaan secara keseluruhan yang menyangkut komorbid dari pasien tersebut ya. Itu saya kira sebagai tambahan dan kita dengan bagian nefrologi ada kerjasama untuk melakukan pemeriksaan surveillance ya, dus yang rutin untuk pasien-pasien CKD ini karena di nefrologi ada prodi juga subspesialis untuk ginjal hipertensi ya. Nah, itu kita bekerja sama dengan nefrologi dalam hal surveillance terhadap pasien-pasien AD ini. Itu sedikit tambahan. Ya, terima kasih pada pembicara semua dan kita beri applause yang besar pada pembicara. Dan demikian maka berakhirlah session ini yang 4B dan untuk itu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Prof. Bambang. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Taufik. Terima kasih kepada Dr. Haryadi dan juga terima kasih kepada Dr. Heru yang telah meluangkan waktu serta kesediaan untuk membagi ilmu pengetahuan pada siang hari ini kepada kita semua. Aplaus sekali lagi yang meriah untuk ketiga pembicara kita dan moderator pada sesi 4B. Baik, demikian sesi simposium 4B dengan judul Peripheral Venous Disease in Chronic Kidney Disease, The Forgotten Entity yang membahas berbagai hal tentang permasalahan vaskular pada pasien-pasien yang mengidap penyakit ginjal kronis. Mulai dari afesan hingga problem-problem yang sering dihadapi pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis atau CKD. Baik, sesi selanjutnya akan berlangsung simposium selanjutnya di simposium 5A dengan topik Artificial Intelligence in Intensive Cardiovascular Unit di Tentrum 1 dan juga akan ada simposium 5B dengan topik Navigating the Storm
the changing landscape of cardiogenic shock in real life. Kami ingatkan kembali kepada para peserta untuk dapat menyelesaikan pembelajaran di akun pelataran sehat masing-masing sebelum pukul 17.00 agar dapat memperoleh SKP Kemenkes RI. Karena setelah jam 17 akses akan ditutup. Apabila peserta mengalami kendala dalam mengakses pelataran sehat, dapat segera menghubungi panitia di bagian kesekretariatan. Sekali lagi kami ingatkan kembali kepada para peserta untuk dapat menyelesaikan pembelajaran di akun pelataran sehat masing-masing sebelum pukul 17.00 agar dapat memperoleh SKP Kemenkes RI. Karena setelah jam 17.00 akses kemudian akan ditutup. Bagi peserta yang mengalami kendala terkait pelataran sehat dapat segera menghubungi panitia di bagian sekretariatan. Selain itu juga kami JCU 2024 juga menyelenggarakan Scientific Booth Exhibition yang masih berlangsung di Ballroom Tentrem 2 hingga besok dan para peserta dapat memperoleh cap yang diberikan pada name tag setelah mengunjungi tiap booth yang ada di Ballroom Tentrem 2. Di mana setiap peserta yang dapat mengumpulkan minimal 12 cap dapat mengikuti acara pengundian door prize yang akan dilaksanakan pada penutupan JCU 2024. Sehingga para peserta saat ini masih cukup waktu untuk bisa mengunjungi, mendatangi dan mendapatkan cap tentunya pada booth-booth dan mendapatkan cap di name tag masing-masing untuk bisa mengikuti pengundian door prize. Sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa kita ada Scientific Booth Exhibition yang berlangsung di Ballroom Tentrem 2. Di sana ada berbagai booth dari stand kesehatan, produk farmasi dan obat-obatan yang tentunya dapat membantu memfasilitasi serta dapat digunakan kepada para teman sejawat sekalian di center kesehatan masing-masing. Selain itu, booth ini dilangsungkan hingga esok hari. Ingat, hingga esok hari. Sehingga para peserta bagi yang berminat, harus berminat dong ya, karena bisa ikut door prize nanti. Bisa memperoleh cap pada name tag apabila mengunjungi tiap booth yang ada di Scientific Booth Exhibition yang kami selenggarakan di Ballroom Tentrem 2, sekali lagi di Ballroom Tentrem 2. Apabila peserta dapat mengumpulkan minimal 12 cap, enggak banyak, 12 cap saja ya, dapat mengikuti pengundian door prize yang akan kita lakukan di akhir JCU 2024. Sehingga untuk siang hingga besok hari, peserta masih ada waktu yang cukup untuk bisa mengunjungi booth-booth tersebut, mendapatkan cap dan pada name tag masing-masing sehingga dapat berpartisipasi pada pengundian door prize. Sekali lagi kami ingatkan kepada para peserta untuk dapat menyelesaikan pembelajaran di akun pelataran sehat masing-masing sebelum pukul 17.00 agar dapat memperoleh SKP Kemenkes RI. Karena setelah pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, akses ke pelataran sehat akan kami tutup. Apabila peserta ada yang mengalami kendala atau mengalami masalah terkait akun pelataran sehat, bisa segera menghubungi panitia di bagian kesekretariatan di depan. Baik, sesi selanjutnya akan berlangsung Simposium 5A dan Simposium 5B dengan topik di Simposium 5A, Artificial Intelligence in Intensive Cardiovascular Unit yang akan berlangsung di Ballroom Tentrem 1.
Dan Simposium 5B dengan judul topik Navigating the Storm, the Changing Landscape of Cardiogenic Shock in Real Life yang akan berlangsung di ruangan ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya di Simposium 5B. Terima kasih.
memasuki sesi afternoon symposium 5B sekaligus sebagai sesi penutup untuk simposium di hari pertama. Mari kita masuk dengan judul Navigating the Storm, the Changing Landscape of Cardiogenic Shock in Real Life. Sesi ini akan terdiri dari 3 buah materi. Yang pertama, berjudul Current Pathophysiology of Cardiogenic Shock yang akan disampaikan oleh Dr. Diah Adi Kusmastuti, SPCP Konsultan. Materi kedua dengan judul Optimal Perfusion Target in Cardiogenic Shock yang akan disampaikan oleh Dr. Lidwina BR Tarigan, SPCP Konsultan. Dan materi ketiga dengan judul Management of Cardiogenic Shock from Pharmacology to Device Therapy, AMI-CS and Non-AMI-CS, yang akan disampaikan oleh Dr. Henry Purnasida Bagasolo, SPCP Konsultan. Sesi terakhir ini akan dipandu oleh Dr. Nahar Taufik, SPCP Konsultan sebagai moderator. Beliau merupakan konsultan kardiologi intervensi di RSUP Dr. Sarjito dan staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKK MK UGM. Kepada Dr. Nahar, dipersilakan untuk memulai sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang memberikan waktu kepada saya untuk memimpin sesi Simpo 5 ini dengan judul Navigating the Storm, the Changing Landscape of Cardiogenic Shock in Real Life. Kita nanti punya 3 pembicara, yaitu Dr. Diah Adi Kusmastuti, Dr. Lidwina, dan Dr. Henry Purnasida Bagaswoto. Dan saya akan menyampaikan tentang kurikulum vitae-nya dari Dr. Diah Adi ini. Beliau seorang kardiologis, staf di Rumah Sakit Dr. Sarjito dan Fakultas Kedokteran UGM. Beliau seorang wanita yang kita andalkan sebagai konsultan kardiologi imaging. Kami undang Dr. Diah Adi Kusmastuti untuk menyampaikan makalahnya tentang Current Pathophysiology of Cardiogenic Shock. Silakan Dr. Adi. Terima kasih Dr. Nahar, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Perki Jogja sehingga saya bisa memberikan materi di JCU tahun ini. Ya, untuk saat hari ini, kesempatan ini saya akan berbagi tentang materi tentang Current Pathophysiology of Cardiogenic Shock. Ya, secara yang kita ketahui bahwa cardiogenic shock itu adalah sebuah kondisi yang mengancam jiwa dan merupakan sebuah sindrom yang ditandai dengan adanya disfungsi jantung dan adanya systemic hypoperfusion. Dan di mana dari tahun ke tahun insidensinya ini selalu meningkat dengan mortality rate yang tetap tinggi. Seperti dari studi-studi yang sudah dilakukan bahwa mortalitas cardiogenic shock in hospital itu masih sekitar 30-60%, dengan hampir 50%-nya itu terjadi pada 24 jam pertama. Dan ketika kita menemukan pasien dengan shock kardiogenik, delay dari diagnosis dan delay dari manajemen ini akan semakin meningkatkan mortality rate-nya. Sehingga pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pertama adalah definisi, kemudian epidemiologi, kemudian masuk ke etiologi, patofisiologi, dan juga klasifikasi dari cardiogenic shock. Secara definisi, dari yang kita tahu sebelum-sebelumnya, definisi dari cardiogenic shock ini sendiri adalah pertama adanya hipotensi, yang ini biasanya ditandai dengan tekanan darah sistolik kurang dari 90 mm merkuri atau penggunaan vasoaktif atau inotropik, dan ditandai adanya hipoperfusi jaringan yang disebabkan oleh low cardiac output. Yang ini kalau secara hemodinamik kita ukur cardiac output
atau cardiac index kita dapatkan kurang dari 2,2 liter per menit per meter persegi. Kemudian didapatkan juga adanya tanda kongesti. Akan tetapi konsensus yang terbaru ini mengeluarkan definisi yang lebih luas, di mana shock kardiogenik ini cukup dengan adanya tanda hipoperfusi akibat cardiac output yang menurun, dengan kita sudah memastikan adanya preload yang cukup. Nah ini jadi ketika kita menemukan pasien yang kita curigai dengan shock kardiogenik, pertama kita tandai apakah ada event yang menyebabkan atau bisa menyebabkan shock kardiogenik ini. Kemudian kita lihat apakah ada hipoperfusi atau tanda hipoperfusi dari jaringan. Kemudian kita lihat tekanan darahnya. Kemudian nanti kita bisa mengklasifikasikan apakah ini masuk ke klasik cardiogenic shock, normotensive cardiogenic shock, pre-cardiogenic shock, atau bukan cardiogenic shock. Secara epidemiologi, dari sekian banyak pasien dengan shock kardiogenik tetap menempati mayoritas dari etiologi shock. Di sini didapatkan 66% dari pasien yang didiagnosis sebagai shock, etiologinya adalah cardiogenic shock, di mana bila kita lihat lagi dari sekian banyak cardiogenic shock, akut miocard infarct ini sekitar 30% penyebab dari cardiogenic shock, sedangkan yang lain itu bisa non-iskemik sebesar 28%, kemudian iskemik tanpa akut coronary syndrome itu sekitar 18%, kemudian etiologi lain seperti aritmia, gangguan katup, atau bahkan anon ini juga mencakup dari etiologi, sehingga yang perlu kita tekankan bahwa cardiogenic shock tidak selalu disebabkan oleh akut coronary syndrome. Ini beberapa yang sudah diketahui dapat menyebabkan cardiogenic shock. Yang pertama adalah gangguan miokard. Gangguan miokard ini sendiri bisa karena gangguan di ventrikel kiri maupun ventrikel kanan. Selain itu bisa juga adanya gangguan di perikardial seperti cardiac tamponade, gangguan valvular baik akut ataupun yang akut on kronik, kemudian ada juga yang karena gangguan konduksi atau gangguan irama. Sehingga sebenarnya etiologi dari cardiogenic shock itu sangat bermacam-macam. Salah satu yang harus kita cari untuk kita menentukan manajemen yang definitif. Sedangkan untuk patofisiologi dari cardiogenic shock ini sudah dirangkumkan dari bagan ini. Jadi pertama-tama adalah adanya akut trigger. Adanya akut trigger ini berarti ada satu event yang mengawali kondisi di mana ini bisa menyebabkan cardiogenic shock. Di mana trigger ini akan menyebabkan disfungsi miokard, baik itu ke disfungsi sistolik maupun diastolik, yang menyebabkan kemudian penurunan cardiac output dan penurunan stroke volume. Adanya penurunan cardiac output dan stroke volume ini yang kemudian akan menghasilkan hipotensi dan penurunan dari systemic perfusion. Yang ini kemudian masuk tadi sebagai definisi dari shock kardiogenik. Adapun munculnya hipotensi dan systemic perfusion karena event tadi nanti akan men-trigger aktivasi dari kompensasi sebagai jawaban dari tubuh supaya mengembalikan stroke volume dan cardiac output kembali ke normal sehingga memperbaiki hipotensi dan systemic perfusion. Salah satu kompensasi yang muncul ini adalah yang pertama adanya peningkatan heart rate. Kemudian yang kedua peningkatan systemic vascular resistance dan retensi cairan dan natrium. Tujuannya adalah supaya menjaga cardiac output dan mengembalikan tekanan darah maupun systemic perfusion kembali ke normal. Akan tetapi munculnya kompensasi neurohormonal ini bisa menyebabkan konsekuensi yang kita sebut sebagai maladaptif, di mana kompensasi yang terjadi ini malah memperberat kondisi dari shock kardiogenik tersebut. Kenapa? Karena peningkatan heart rate ini akan meningkatkan konsumsi dari oksigen terutama di miokard, kemudian menurunkan perfusi koroner dan meningkatkan pressure di ventricle. Sehingga yang terjadi adalah ini bisa semakin menyebabkan progresivitas dari shock kardiogenik menjadi semakin berat.
di mana semakin berat shock kardiogenik maka akan menimbulkan pertama adanya kongesti diakibatkan karena peningkatan filling pressure, kemudian miokardial iskemia karena penurunan perfusi koroner, dan semakin menyebabkan hipoperfusi. Di mana hipoperfusinya ini sendiri bila sudah terjadi seluruh tubuh akan menyebabkan metabolic dysfunction yang progresif. Adanya metabolic dysfunction yang progresif ini sendiri akan men-trigger terjadinya inflamasi secara sistemik, di mana nanti inflamasi sistemik ini akan menyebabkan disfungsi dari organ-organ. Sehingga ketika semakin progresivitasnya shock kardiogenik yang tidak tertangani ini akan menyebabkan shock hemometabolik yang ditandai adanya severe acidemia, asidosis yang berat. Vasoplegia ini berarti sudah masuk ke vasodilatory shock dan akan menyebabkan refractory shock yang nantinya akan berakhir pada kematian. Nah, ini jadi nanti berkaitan dengan klasifikasi. Jadi ketika terjadi shock kardiogenik kita tidak hanya membicarakan tentang makrovaskular, tapi juga ada efek-efek yang disebabkan pada mikrovaskularnya, yaitu pada level arteriol. Tadi adanya neurohormonal aktivasi akibat respon dari penurunan cardiac output. Ini yang terjadi adalah vasokonstriksi bukan hanya di makrovaskular, tapi juga terjadi di mikrovaskular. Di mana ini nanti akibatnya mungkin dia akan menyebabkan SVR yang meningkat sehingga systolic blood pressure-nya bisa terjaga. Akan tetapi bila ini terjadi terus-menerus, maka pada akhirnya ini akan menjadi dilatasi, terutama bila sudah muncul agen-agen inflamasi akibat dari hipoperfusi. Sehingga ini yang akan menyebabkan mikrosirkulatory stasis dan mulai munculnya asidosis. Ini konstriksi dari venul dan nanti pada akhirnya ini bila semakin berkembang dan dibiarkan saja akan terjadi disfungsi di mikrovaskular. Yang tadi nanti akan menyebabkan paralytic dilatation. Ini ketika kita sudah bisa memperbaiki makrovaskularnya, kadang-kadang tetap terjadi refractory shock adalah karena adanya disfungsi di mikrovaskular. Sehingga ini menjadi sesuatu yang saat ini concern juga bahwa levelnya bukan hanya di makrovaskular tapi juga di mikrovaskular. Sehingga tadi ini mulai muncul inflamasi, nanti pada akhirnya dia akan bisa terjadi SIRS, di mana nanti inflamasi yang terjadi sistemik ini akan menyebabkan organ injury. Di mana organ injury bisa terjadi di berbagai macam organ, jadi akan terjadi multi organ failure pada shock kardiogenik yang tidak tertangani. Misalnya pada sistem hematologi bisa terjadi di IC, sistem renal ini ada peningkatan kreatinin, penurunan urin output, kemudian peningkatan level ureum, penurunan GFR, kemudian di sistem pencernaan bisa juga permeability bowel-nya akan meningkat, kemudian di liver ada terjadi acute liver injury, maupun di pernafasan juga akan terjadi asidosis. Sehingga muncul klasifikasi-klasifikasi baru di mana diharapkan dengan munculnya klasifikasi yang paling baru ini bisa membuat atau memudahkan identifikasi dini dari shock kardiogenik sehingga bisa dilakukan manajemen yang komprehensif dimulai dari awal. Yang kita mungkin sudah sering mendengar ya, yang pertama adalah klasifikasi dari SCAI. Kemudian ketiga klasifikasi ini dipakai secara berbarengan sehingga ini untuk menggambarkan di level mana terjadinya shock kardiogenik di pasien. Yang pertama adalah sesuai dari SCAI, kemudian kita lihat apa fenotipiknya, kemudian yang ketiga secara hemodinamiknya. SCAI sendiri yaitu Society of Cardiovascular Angiography and Intervention ini mengklasifikasikan shock kardiogenik berdasarkan dari severitas shocknya. Ini dibagi menjadi 5 evolutive stages yang berarti adalah masing-masing stage ini bisa berkembang menuju ataupun kembali. Maksudnya adalah yang pertama ini kita tahu adalah pasien-pasien yang at risk. Jadi dia terjadi event tapi belum menunjukkan adanya klinis shock kardiogenik,
tapi karena ada eventnya maka pasien ini at risk. Bila tidak dilakukan manajemen yang adekuat untuk event yang men-trigger, maka dia bisa berkembang ke shock kardiogenik. Sehingga ini bisa berevolusi, misalnya yang tadinya at risk kemudian ada tanda mulai muncul shock kardiogenik, atau yang tadinya sudah masuk ke shock kardiogenik level C, klasifikasi C, bila ditangani dengan baik dan tidak terlambat, maka dia akan bisa membaik ke level B ataupun level A. Di sini dilihat A itu at risk, jadi belum terjadi klinis shock kardiogenik, tapi beresiko untuk jatuh ke shock kardiogenik. Yang B ini adalah sudah mulai ada hipotensi atau takikardia, tapi belum ada tanda-tanda hipoperfusi. Yang C ini yang kita sebut sebagai klasik shock kardiogenik, yaitu adanya tanda hipoperfusi dengan hipotensi. Yang D ini ketika sudah mulai berkembang dari C semakin memberat, yaitu turun ke level D, yaitu mulai adanya organ failure. Sedangkan yang E ini sudah ke refractory shock. SCAI classification ini dari studi-studi cohort sudah diketahui memiliki asosiasi antara level of SCAI classification-nya dengan mortalitas. Semakin tinggi klasifikasi SCAI-nya, maka tingkat mortalitasnya juga semakin tinggi. Dengan ini sudah divalidasi untuk cardiogenic shock, baik itu disebabkan oleh akut myocardial injury ataupun yang terjadi pada heart failure ataupun etiologi lainnya. Klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan phenotype. Ini mengklasifikasikan berdasarkan klinis yang muncul di pasien. Yang pertama itu adalah ketika pasien ini seorang pasien shock kardiogenik tapi tanpa tanda kongesti, di mana ini ditandai dengan heart rate yang mungkin tidak meningkat, feeling pressure masih normal, dan blood pressure-nya masih normal. Ini yang disebut sebagai non-congested patient, cardiogenic shock patient. Kemudian ini bisa berkembang menjadi phenotype kedua, yaitu cardiorenal phenotype, di mana sudah mulai ada disfungsi organ terutama di ginjal, yang ditandai dengan adanya GFR yang mulai menurun, kemudian mulai ada tanda kongesti dengan elevated pulmonary arterial pressure ataupun wedge pressure-nya. Bila tidak tertangani di phenotype yang kedua, ini maka bisa berkembang ke phenotype yang ketiga, yaitu sudah muncul cardiometabolic disturbance. Laktatnya sudah meningkat, serum kreatinin meningkat, ini sudah menandakan ke arah multi organ failure dengan low blood pressure, cardiac output dan cardiac index yang juga menurun. Sedangkan klasifikasi yang ketiga ini adalah klasifikasi yang mungkin sudah dikenal karena ini adalah klasifikasi yang sudah muncul sangat lama sejak awal, di mana klasifikasi ini dibagi berdasarkan adanya kongesti atau tidak dan adanya hipoperfusi atau tidak. Kemudian tapi sekarang ditambahkan dengan adanya dominasi ventricle mana gejala yang muncul. Misalnya apakah dia failure predominannya adalah left ventricular failure, misalnya dengan dia muncul Rales atau kongesti paru, atau predominannya adalah tanda-tanda RV right ventricular failure, misalnya dengan asites ataupun edema perifer atau bahkan biventrikular, muncul dua-duanya. Sehingga ini mungkin ini sudah sering mendengar di mana kita akan mengenal misalnya adalah dry and cold, wet and cold, wet and warm ataupun warm and cold. Di mana letak patofisiologi hubungannya dengan klasifikasi, ini bisa digambarkan dari grafik ini bahwa yang tadinya SCAI-A di mana ada trigger atau event akutnya, baik itu memang de novo akut ataupun akut on chronic kondisinya, ini bisa menyebabkan tadi munculnya tanda-tanda hipoperfusi dan men-trigger neurohormonal compensation. Di mana bila sudah jatuh di sini, ini mulai masuk ke klasifikasi SCAI-B, bila tidak dilakukan manajemen yang adekuat, ini akan progresif menjadi
patofisiologi tadi, hipoperfusinya semakin berat, men-trigger adanya inflamasi sistemik, kemudian hipoperfusi juga menyebabkan perfusi koronernya menurun sehingga menambah buruk iskemia miokardnya. Bila ini tidak tertangani di sini, yang biasanya ini sudah masuk ke klasifikasi SCAIC, akan masuk ke SCID, yaitu deteriorating, di mana ini akan mulai terjadi gangguan hemometabolik, di mana ini akan masuk ke multi organ failure, asidemia yang berat, vasodilatory shock, dan ini bila tidak tertangani maka akan jatuh ke klasifikasi E, di mana dengan klasifikasi E ini mortality rate-nya adalah yang paling tinggi. Sehingga untuk konklusi untuk materi saya di sini adalah shock kardiogenik adalah sebuah sindrom, karena sekarang kita menyebutnya sebagai sindrom yang mengancam jiwa dan manifestasinya sangat banyak, spektrumnya sangat luas, terutama dari etiologi, gangguan hemodinamik yang ditimbulkan maupun perubahan biokimia yang terjadi di tubuh. Dan ini akan semakin progresif dengan adanya maladaptif respon yang disebabkan oleh respon normal dari tubuh kita sendiri dan bisa mengakibatkan refractory shock dan irreversible multi organ failure, di mana outcome yang didapatkan pada pasien shock kardiogenik ini sangat dipengaruhi oleh early recognition. Semakin cepat kita mengenali, semakin cepat kita melakukan manajemen, maka outcome-nya akan semakin baik. Itulah pentingnya kita mengetahui patofisiologi dari shock kardiogenik ini. Terima kasih, saya kembali ke moderator. Terima kasih Dr. Diah Adi Kusumastuti. Kami mohon untuk bisa duduk di meja diskusi. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Litwina B.R. Tarigan. Beliau ini seorang kardiologis konsultan intervensi dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Beliau telah menyelesaikan fellowship training kardiologi intervensi tahun 2017 dari Rumah Sakit Sarjito. Kami persilakan Dr. Litwina untuk menyampaikan materinya tentang optimal perfusion target in cardiogenic shock. 20 menit untuk Dr. Litwina. Silakan Dr. Litwina. Terima kasih Pak Guru saya Dr. Nahar. Terima kasih Perki karena saya diundang untuk ikut berpartisipasi pada JCU kali ini. Hari ini saya diminta untuk sharing tentang optimal perfusion target pada pasien-pasien dengan cardiogenic shock. Terus terang belum ada panduan yang baku tentang optimal perfusion target pada pasien-pasien cardiogenic shock. Sehingga hari ini saya akan membahas tentang optimal perfusion target dari beberapa literatur yang terbaru. Dari ada optimal perfusion target yang dipublish satu state of the art review tahun 2022. Kemudian yang kedua nanti dari Management of Cardiac Shock, sebuah naratif review yang terbaru tahun 2024 yang dipublish di Annal of Intensive Care. Dan satu lagi dari Management of Cardiac Shock from Diagnosis to Device yang dipublish di Chest Critical Care. Optimal perfusion target untuk pasien cardiogenic shock, saya yakin teman-teman sejawat, residen, dokter GP, dokter UGD, dan kardiologis tentunya sering sekali menghadapi pasien-pasien cardiogenic shock. Sehingga kita ingin melakukan manajemen yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Berapakah target MAP, berapakah target tensi yang baik untuk pasien-pasien cardiogenic shock, dan apakah yang harus kita awasi, laboratorium apa yang harus kita awasi sehingga pasien-pasien shock akan lebih cepat tertangani dengan baik. Nanti mohon maaf karena ada beberapa slide yang overlap dengan Dr. Diah. Definisi cardiogenic shock tadi sudah dijelaskan bahwa adanya suatu sindrom cardiac output yang akan menyebabkan suatu kondisi klinis dan manifestasi biochemical akibat daripada end organ hyperperfusion. Sehingga sebagai seorang klinisi, kita harus melihat tanda-tanda klinis dari pasien-pasien shock, tanda-tanda biochemistry yang akan kita lihat dari laboratorium, dan hemodynamic profile dari pasien-pasien, sehingga kita bisa menggait
resusitasi pasien-pasien shock sehingga tidak terjadi shock lagi. Dan definisi daripada cardiogenic shock itu bervariasi dan berevolve dari waktu ke waktu. Tapi sering sekali disebutkan bahwa adanya cardiogenic shock adalah tekanan darah yang rendah, hipotensi kurang dari 90 mm raksa, walaupun adanya tekanan filling pressure yang adekuat dan disertai dengan ada tanda-tanda organ hiperperfusi. Banyak sekali terapi-terapi yang sudah diberikan untuk menangani cardiogenic shock, tetapi mortality rate-nya seperti tadi disebutkan masih sangat tinggi, sekitar 30 sampai dengan 60%. Dan kriteria untuk pasien-pasien diagnosis cardiogenic shock itu yang ada 3 kriteria yang harus kita amati. Yang pertama, tekanan darah sistolik kurang dari 90 dan membutuhkan lebih dari 30 menit atau membutuhkan vasopressor untuk tekanan darahnya bisa naik lebih dari 90. Dan kriteria yang kedua adalah adanya pulmonary congestion yang kita bisa lihat dari pemeriksaan fisik nanti apakah ada Rales dan elevated left filling pressure. Pulmonary congestion ini bisa juga adanya kongesti di kanan juga, bukan hanya di kiri saja seperti yang disebutkan oleh Dr. Dia tadi. Dan yang ketiga adalah tanda-tanda dari gangguan organ perfusi dengan salah satu, paling tidak ada salah satu tanda di berikut ini seperti adanya gangguan mental status, adanya clammy skin atau tangan yang dingin, kemudian adanya gangguan penurunan urin output atau oliguria, dan adanya peningkatan serum laktat. Diagnosis cardiogenic shock ini bisa gampang untuk dilakukan pada bedside untuk para klinisi atau dokter GP ataupun dokter yang lain dengan kriteria klinis yang gampang kita lihat seperti adanya Rales, kemudian kalau kongesti kanan adanya hepatomegali, ascites, YVP yang meningkat. Tetapi memang akhir-akhir ini direkomendasikan juga untuk mengakses cardiac index dan pulmonary capillary wedge pressure. Definisi cardiogenic shock itu perlu kita perhatikan ada dari beberapa trial yang berbeda. Dari shock trial itu dikatakan bahwa cardiogenic shock itu ada beberapa clinical kriteria. Yang pertama sama, tensinya kurang dari 90 dan membutuhkan lebih dari 30 menit untuk menaikkan tensi. Dan juga atau support untuk maintain tensi lebih dari 90 dan adanya tanda-tanda organ hipoperfusi. Penurunan urin output kurang dari 30 cc per jam dan adanya ekstremitas yang dingin, hemodinamik kriteria seperti cardiac index yang turun kurang dari 2,2 dan PCWP meningkat lebih dari 15. Ada perbedaan sedikit dengan IABP shock trial, ditambahkan dengan khusus dengan menaikkan tekanan darah dengan katekolamin untuk memaintain tekanan darah lebih dari 90. Untuk yang kriteria yang ketiga untuk definisi cardiac shock itu di-upload oleh ESG guideline dengan tekanan darah kurang dari 90 dengan adequate volume. Jadi dipastikan dengan pasien-pasien dengan tensi kurang dari 90 itu dipastikan bahwa volumenya sudah adekuat. Dan adanya gangguan klinis dan laboratory sign dengan hipoperfusi. Seperti ekstremitas yang dingin, adanya oliguri, adanya gangguan mental, misalnya dizzy, kemudian ada pulse pressure yang sempit, CRT yang memanjang, kemudian adanya gangguan metabolik seperti acidus metabolik, peningkatan serum laktat, dan elevated serum kreatinin. Ini tadi sudah disebutkan oleh Dr. Dia, jadi kalau penyebab-penyebab daripada cardiogenic shock ini saya skip saja, dan klasifikasinya juga sebagian sudah disebutkan oleh Dr. Dia. Sedikit yang agak berbeda. Jadi klasifikasi cardiogenic shock yang sering sudah kita dengar tentang SCAI ada 5, A, B, C, dan E. Yang klasik cardiogenic shock adalah di C, yang di C. Pasien-pasien yang ada di SCAI C sudah terjadi tekanan darah yang rendah dan sudah ada gangguan perfusi dan membutuhkan mechanical support dan sudah membutuhkan inotropik ataupun vasopressor. Dan semua pasien-pasien yang mengalami cardiogenic shock itu tadi seperti disebutkan bahwa sudah ada mengalami acute event, misalnya pasien infak, pasien ventricular tachycardia, misalnya ada gangguan konduksi, pasien blok, pasien dengan perikarditis, kemudian pasien tamponade. Jadi semua kelainan-kelainan di jantung yang mempunyai risiko untuk terjadi cardiogenic shock termasuk SCAI type A. Kemudian apabila kita tidak memahami pasien tersebut akan bisa menjadi risiko cardiogenic shock, kemudian pasien tersebut akan masuk ke B.
Jadi pasien ini sudah mulai ada tekanan darah yang turun tapi belum ada gangguan hipoperfusi. Kalau yang klasik cardiogenic shock termasuk tipe C, ya SCAI-C, jadi sudah ada gangguan hipoperfusi dan ada tekanan darah yang turun. Sedangkan yang D, pasien-pasien ini sudah deteriorating dan sudah sudah mendapatkan pengobatan yang maksimal tapi tidak membaik. Dan E, biasanya pasien sudah acidosis metabolik berat, kemudian terjadi PEA, kemudian pasien kardiak arrest. Nah, SCAI classification ini yang paling gampang dilihat dan paling bisa untuk kita pahami bersama. Nah, seperti tadi sudah disebutkan oleh Dr. Dia, sedikit tambahan bahwa pada pasien dengan cardiogenic shock type A atau at risk, ada yang harus kita perhatikan adalah tanda-tanda klinisnya. Tanda-tanda klinisnya pasien tersebut masih hangat, artinya tidak ada gangguan perfusi. Kemudian JVP-nya masih normal, clear lung, tidak ada ronki pada paru. Kemudian pasiennya masih sadar penuh. Semua pasien-pasien STEMI, pasien right ventricular infarct, masuk dalam stage A. Dan secara biochemistry, kita bisa mengecek laboratorium laktik asidnya masih normal dan renal fungsinya masih normal. Secara hemodynamic profile dianjurkan untuk melihat cardiac index-nya. Cardiac index-nya masih baik, lebih dari 2,5. CVP-nya juga masih normal, kurang dari 10 dan PS saturasinya kurang lebih dari sama dengan 65%. Nah, untuk SCAI classification ini seperti disebutkan tadi bahwa makin tinggi type-nya dari A sampai B, mortality-nya akan makin tinggi. Dan type A ini mortalitas kita 3,6%, type B naik jadi 33,9 dan SCAI-C itu 12,4 sampai 53,9%, dan yang sampai yang ekstremis itu mortality-nya menjadi 42 sampai 77,4%. Jadi memang kita dianjurkan untuk mengetahui pasien-pasien kita sudah sampai tahap mana, masuk yang A, B, C atau D, dan masing-masing dari tahap ini ada saran-saran terapi yang akan dianjurkan untuk masing-masing pasien cardiogenic shock. Ini tadi sudah disebutkan oleh Dr. Dia, dari ada 3 klasifikasi tadi, SCAI, phenotype classification, dan hemodynamic classification. Hemodynamic classification ini memang Clytie Forrester yang sudah familiar, yang sudah kita ketahui bersama. Ini sedikit saya bahas ulang bahwa pasien-pasien dengan acute heart failure gampang untuk dilihat di bedside assessment untuk melihat apakah ada kongesti ataukah ada perfusi yang jelek pada pasien tersebut. Apabila ada kongesti, maka pasien tersebut termasuk dalam wet, ya. Jadi kita akan berpikir apakah kita akan memberikan diuretik pada pasien ini. Kemudian kita lihat apakah pasien tersebut teraba dingin. Jadi apakah ada perfusi yang jelek pada tangan, apakah narrow pulse pressure. Kemudian apabila iya, maka termasuk dalam wet and cold. Ini adalah klasik dari cardiogenic shock yang sering dibahas. Kemudian apabila tidak ada kongesti, berarti pasien tersebut dalam kondisi dry. Kemudian kita lihat cari perfusinya, kita lihat akralnya, kita lihat CRT-nya. Apabila tidak ada perfusi yang jelek, maka termasuk dry and warm. Kalau misalnya pasien tersebut tidak ada kongesti, masuk dry, kita lihat tangan, kemudian kita cek CRT, kita raba apakah memang ada dingin, maka kemudian dry and cold. Dan kalau misalnya pasien tersebut ada kongesti, tetapi pasien masih hangat, masuk wet and warm. Dari masing-masing step ini nanti akan ada terapi yang manajemen yang terbaik bagaimana caranya untuk menangani pasien-pasien cardiogenic shock. Yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Dia. Nah, apakah target kita untuk membuat pasien-pasien cardiogenic shock itu supaya bisa menjadi lebih baik? Tidak ada panduan yang baku yang saya baca yang tepat, sebuah guideline yang untuk memandu kita untuk menilai perfusi target pada pasien-pasien yang cardiogenic shock. Ada beberapa jurnal yang membahas tentang berapakah MAP yang baik, yang ideal untuk pasien-pasien dengan cardiogenic shock. Nah, ini ada satu table yang saya ambil dari tahun 2022 di perfusion target dari highlighted guideline dan consensus statement. Berapakah MAP atau tensi yang dianjurkan untuk pasien-pasien dengan cardiogenic shock? Dari 2017, ACC AHAS Scientific Statement mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada
systolic blood pressure atau MAP rekomendasi yang direkomendasikan di tahun 2017. Tahun 2022, AHA ACC Guidelines untuk manajemen heart failure juga mengatakan bahwa tidak ada clear SBP dan MAP recommendation. Tahun 2019 untuk manajemen of cardiac completed MI di update tahun 2019 juga tidak ada clear SBC systolic blood pressure atau MAP yang dianjurkan, tetapi dianjurkan untuk MAP-nya lebih dari 65 mm raksa. Dan yang paling baru adalah guideline tentang ESG tahun 2021 mengatakan bahwa memang sama, tidak ada systolic blood pressure atau MAP rekomendasi yang dianjurkan, tetapi khusus untuk pasien akut heart failure, karena kita perlu memberikan vasodilator, maka dianjurkan tekanan darahnya lebih dari 110 mm raksa. Jadi kalau misalnya tensinya kurang dari 90, kadang vasodilator memang tidak dianjurkan untuk diberikan. Ini adalah hemodynamic target yang dianjurkan. Sebenarnya tidak ada kriteria MAP yang dianjurkan untuk pada pasien-pasien dengan cardiac shock. Dan bagaimana dengan pemeriksaan fisik, physical exam target yang dianjurkan pada menurut highlighted guideline atau consensus statement. Physical exam yang dianjurkan diambil adalah dengan kriteria Forrester tadi yang sudah dibahas dengan Dr. Dia juga. Use yang dianjurkan adalah menggunakan cold and warm and wet dry descriptor untuk meng-highlight hemodynamic phenotype. Jadi ini adalah sebagai dasar kita untuk memberikan terapi pada pasien-pasien dengan cardiogenic shock. CVP juga dianjurkan untuk memberikan informasi tentang status cairannya. Dan tahun 2022 severity of congestic dan adequate perfusi juga dianjurkan sama. Jadi semua dianjurkan untuk melihat warm and sesuai dengan kriteria Forrester. Dan yang ketiga, ginjal, renal target pada pasien-pasien dengan cardiogenic shock. Dianjurkan untuk melakukan serial monitoring, kreatinin, dianjurkan untuk serial monitoring, menilai berapa urin output, dianjurkan untuk serial elektrolit dan uric acid, sehingga kita bisa menjaga supaya jangan terjadi gangguan ginjal pada pasien-pasien dengan cardiogenic shock. Dan satu lagi yaitu laktat target. Berapakah laktat target yang harus diperiksa pada pasien-pasien dengan cardiogenic shock? Ada sedikit perbedaan pada ACC AHA guideline tahun 2017, 2002 dan 2019. Kalau dari 2017 dianjurkan untuk melakukan serial monitoring oral arterial sekitar 1 sampai dengan 4 jam. Sedangkan kalau tahun 2002 dan 2019 tidak ada spesifikasi yang pas tentang laktat target. Kalau tahun 2021 WSC guideline menganjurkan untuk suggest serial monitoring untuk laktat untuk pasien-pasien yang khusus mengalami hiperperfusi. Nah, mean arterial pressure itu secara klasik ya tekanan darah MAP target adalah lebih dari 65. Sebenarnya awalnya itu berasal dari satu observational study septic shock. Pasien-pasien ini dibandingkan outcome pada pasien-pasien dengan tekanan MAP lebih dari 65 pada 24 sampai dengan 48 jam pertama. Pada satu trial yang sepsis pump membandingkan antara high dan low blood pressure target pada pasien-pasien dengan septic shock dirandomisasi, ternyata pada pasien-pasien septic shock MAP 80 sampai dengan 85 raksa dibandingkan dengan 65 sampai dengan 70 tidak signifikan dalam difference in mortality. Dan ada systematic review yang lain, suatu meta-analisa dari RCT yang mengexamine antara hemodynamic target pada pasien-pasien dengan hemorrhagic shock dengan targeting systolic blood pressure 50 sampai dengan 70 raksa dengan MAP-nya lebih dari 50, ternyata memberikan survival benefit yang lebih baik dibandingkan dengan pasien-pasien target 65 sampai dengan 100 dan MAP-nya lebih dari 65. Dan custom daripada MAP target ini sebaiknya diperhatikan sesuai dengan adanya evidence dari organ-organ hiperperfusi sehingga kita bisa bukan hanya sekedar MAP saja tetapi juga diperhatikan faktor-faktor yang lainnya. MAP ini ada hanya satu angka saja tangga hemodynamic target tetapi sebenarnya lebih baik lagi bukan hanya target dari MAP yang diperhatikan tetapi initial goal dari tekanan darah lebih dari 90 dan MAP 55 sampai dengan 75 dengan monitoring yang rutin untuk perfusi marker sebenarnya lebih baik nanti untuk pasien-pasien dengan cardiogenic shock.
Dan physical examination ini memang yang sering kita lakukan, sudah dilakukan di mana sebagai seorang klinisi adalah suatu indikator untuk severity of shock. Yang kita harus lihat adalah marker dari kongesti, seperti tadi kongesti yang kanan ataupun yang kiri. Kalau misalnya yang kiri ada Rales, yang kanan ada udem perifer ataupun kongesti di liver. Kemudian adakah ada marker dari perfusi kardiak, menurunnya cardiac output misalnya